Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya mau membahas tentang view pager 2, fragment, dan tag layout. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menonton video saya sejak setahun yang lalu tentang Android Studio ya, mungkin sudah pernah melihat video saya yang membahas tentang fragment ya. Tetapi di video saya kali ini, saya mau membahas 3 hal ini, karena 3 hal ini saling berkaitan. Antara view pager, di sini view pager 2 ya, fragment, dan tab layout. Pertama, saya akan membahas view pager 2. Sebelum saya membahas view pager 2, saya membahas view pager saja, gitu ya. Nah, view pager ini, kalau di dalam Android Studio, itu adalah sebuah kelas. Di mana kelas ini yang memungkinkan pengguna untuk membalik halaman dari data ke kiri atau kiri ke kanan. Contohnya mungkin teman-teman mungkin pernah ada yang membuka salah satu aplikasi komersil ya, penjualan online misalnya. Biasanya kan ada iklan-iklan tuh yang di atas, itu biasanya bisa digeser. Nah, gambar yang bergeser tadi itu sebenarnya bukan halaman yang kita pindah gitu, tapi hanya halaman view yang hanya dipindah secara tampilan gitu. Tapi kita tetap berada di halaman itu. Jadi tampilannya aja pindah-pindah seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan view pager. Itu biasanya perpindahannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu ya. Nah, kelas yang menggunakan view pager ini menyediakan fungsionalitas untuk membalik halaman di dalam aplikasi. Jadi misalnya dari halaman ini mau lihat ke sana, kembali lagi ke sana lagi seperti itu. Nah, view pager ini merupakan widget yang ada di library. Nah, untuk menggunakannya gimana? Kita perlu menambahkan beberapa view yang ada di XML. Jadi di XML itu kita kasih nama view-nya supaya bisa dikenali di library-nya. Nah, view pager ini paling sering digunakan bersama dengan fragment gitu ya. Yang merupakan cara mudah untuk mengelola siklus hidup setiap halaman. Nanti saya akan menjelaskan tentang fragment ya. Walaupun di video yang terdahulu sudah pernah saya bahas, kali ini akan saya bahas lagi supaya Anda lebih memahami apa hubungannya dengan view pager. Kemudian kelas view pager ini bekerja dengan pager adapter yang menyediakan halaman gitu ya. Jadi dia pakai adapter. Jadi bukan satu activity tersendiri begitu ya. Nah, pertanyaannya, apa sih Bu bedanya dengan view pager 2 gitu ya? Apa keunggulannya kok sampai ada 2 gitu ya? View pager 2 ini adalah suatu versi library dari versi pager yang sudah pernah ada, ditingkatkan lebih formulanya. Gitu ya, performanya ditingkatkan lebih. Nah, apa yang ditingkatkan yaitu dengan menawarkan fungsionalitas yang disempurnakan untuk menangani kesulitan umum yang biasa atau sering kita temukan ketika kita menggunakan view pager biasa. Nah, apa sih kelebihan dari view pager 2 gitu ya? Sebenarnya ada 4 kelebihannya ya. Yang pertama, view pager ini mendapat dukungan orientasi vertikal. Jadi kalau di view pager yang awal gitu ya, yang biasanya dia itu hanya perpindahan secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Hanya seperti itu saja yang seperti Anda lihat di aplikasi komersil gitu ya, online shop seperti itu. Nah, itu kemudian view pager 2 ini mendukung jelajah halaman yang vertikal dari atas ke bawah, jadi bisa digeret ke atas, ke bawah lagi gitu ya. Ada memang, jadi memang ada yang tampilannya itu berubah dari atas ke bawah gitu ya. Nah, ini menggunakan seperti yang Anda lihat di slide saya ini di sebelah kiri ini ya, androidx.viewpager2.widget.viewpager2. Nah, ini seperti yang Anda lihat di sini, ini penggunaannya seperti ini caranya ya. Nah, kita bisa menentukan orientasinya. Memang aslinya kan berupa horizontal, tapi kalau kita pengen vertikal, kita bisa menentukan orientasinya, tinggal kita ketik vertikal. Oke, kelebihan yang kedua adalah dukungan kanan ke kiri. View pager 2 mendukung jelajah kanan ke kiri atau dengan
istilah kerennya adalah RTL. RTL itu right to left ya. Penjelajah halaman RTL diaktifkan secara otomatis jika sesuai menurut lokal, tetapi juga dapat mendukung menjelajah halaman ya, ini salah ketik ya, RTL secara manual dengan menetapkan atribut Android layout direction miliknya. Jadi maksudnya begini, sebenarnya perpindahan halaman dari kiri ke kanan itu kan bisa otomatis, dalam artian ketika kita membuka, saya contohin aja ya, saya bukan ngiklan ini ya, saya contohin, saya punya apa namanya nih, Android, di sini kan ada aplikasi, nah ini kan berubah gambarnya ya, oke, nah ini, berubah lagi sekarang. Di sini perubahan gambar ini menggunakan view pager yang otomatis gitu ya, dia berubah. Tetapi sekalipun tidak otomatis, mau dirubah secara manual gitu ya, ini kita geser gitu ya, jadi ini kita geser. Ingin kita membaca mana, ingin nggak berubah tetap di sini bisa gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan RTL-nya secara manual dengan menerapkan atribut Android layout direction miliknya. Ini contohnya seperti ini ya, di slide saya di bagian bawah, Android X viewpager 2.widget.viewpager 2. Nah, di sini sudah ditentukan paling bawah itu ya, Android.2 layout direction sama dengan RTL gitu ya. Jadi perubahannya menggunakan RTL. Oke, itu kelebihan nomor 2 dari viewpager 2. Kelebihan yang ketiga adalah div-atil. Viewpager 2 dikembangkan dari recycle view. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham recycle view, jangan khawatir. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang recycle view. Yang berarti di library ini memiliki akses ke kelas utilitas div-atil. Kemampuan ini akan memberikan beberapa manfaat, tetapi yang paling penting adalah objek viewpager akan secara natif memanfaatkan animasi perubahan set data dari kelas recycler view, gitu ya. Mungkin saya ceritakan singkat tentang recycler view. Recycler view itu tampilan yang menampilkan dari data, diambil dari suatu data tertentu, di mana data itu akan tampil terus berulang sejumlah banyaknya data. Misalnya datanya ada 3, maka dia akan muncul 3 tampilannya. Tetapi jika datanya lebih dari 3, misalnya 10, akan terus, atau mungkin lebih dari 1 halaman, dia akan terus tampil ke bawah. Itu namanya recycler view. Oke, selanjutnya ada kumpulan fragmen yang dapat diubah. Ini adalah kelebihan keempat ya. Viewpager 2 mendukung penjelajah halaman melalui kumpulan fragmen yang dapat diubah, memanggil notify dataset change untuk memperbarui UI saat kumpulan yang mendasarinya berubah. Nanti akan saya jelaskan apa itu fragmen. Artinya, aplikasi Anda dapat memodifikasi kumpulan fragmen secara dinamis pada waktu proses. Dan viewpager 2 akan menampilkan kumpulan yang dimodifikasi dengan benar. Jadi ini adalah keempat kelebihan dari viewpager 2 yang belum dimiliki dari viewpager biasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fragmen. Nah, fragmen ini merupakan suatu komponen yang berfungsi, yang memiliki fungsi untuk menampilkan interface gitu ya, ke pengguna melalui activity dengan memiliki layout XML sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman mengetahui tentang activity yang sudah pernah kita pelajari, ketika kita membuat activity lalu ada Java-nya begitu ya, atau ada Kotlin-nya gitu ya. Nah, itu kan dalam satu gandengan gitu ya, satu kesatuan. Tapi di fragmen ini bukan seperti itu, dia hanya activity-nya saja dan dia layout saja. Jadi hanya file XML saja. Yang kedua, fragmen ini memiliki daur hidup sendiri dan bergantung penuh pada daur hidup activity di mana dia ditanamkan. Misalnya ada satu activity, kita sebut saja main activity gitu ya. Nah, kita menanamkan fragmen di atasnya, di dalam activity tersebut gitu ya. Maka keberadaan dia
tentu tergantung pada activity tersebut. Jadi kalau activity itu sudah ditutup, maka fragmen tadi ikut menghilang, gitu ya. Nah, yang ketiga, penggunaan fragmen ini lebih kepada pemecahan komponen tampilan aplikasi untuk menjadi fleksibel dan dapat digunakan kembali atau reusable. Jadi maksudnya begini, ketika ada satu tampilan gitu ya, yang sudah kita gunakan, kita mau pindah ke tampilan lain, ketika kita mau kembali ke tampilan ini tinggal main fragmen aja. Jadi kita nggak perlu pindah activity, itu akan memberatkan dan lebih membutuhkan space yang lebih besar dalam penyimpanannya. Makanya fragmen ini membantu untuk memecahkan masalah komponen tampilan aplikasi. Yang keempat, satu activity bisa ditempeli lebih dari satu fragmen. Jadi dalam satu activity banyak lapisan fragmen yang bisa kita tempel di situ bisa, gitu ya. Kemudian yang kelima, fragmen tidak seperti activity. Jadi fragmen tidak perlu didaftarkan ke dalam Android manifest.xml karena dia cuma tampilan ya. Yang keenam, satu kelas Java atau Kotlin dinyatakan dalam sebuah fragmen ketika kelas tersebut mengextend atau inherit kelas fragmen. Nah, nomor 7, melalui Android Support Library, fragmen dapat kompatibel mulai Android API level 10 Gingerbread. Analogi mendekati dengan fragmen itu seperti kalau di dalam aplikasi berbasis web itu kalau ada komponen frame, nah itu seperti fragmen ini gitu. Oke, selanjutnya saya mau membahas tentang siklus hidup fragmen. Yang pertama ada resum. Resum, fragmen ini bisa dilihat ketika activity sedang berjalan. Jadi kalau activity-nya nggak dijalankan, dia maka tidak bisa dilihat. Itu namanya resum. Kemudian ada post. Post ini ketika activity lain, jadi ada fragmen yang berada di activity tertentu, kemudian ada activity lain yang menutupi sebagian dari activity di mana fragmen ditambahkan. Yang dimaksud menutupi sebagian adalah ketika activity-nya tidak tertutup sepenuhnya oleh activity lain, jadi masih ada bagian activity yang masih kelihatan di layar. Jadi misalnya ada fragmen di sini kita tutup dengan activity lain yang lebih kecil ukurannya masih terlihat. Itu namanya post. Jadi fragmen yang terjadi tadi yang saya sebutkan ini itu dalam kondisi post karena tertutup dengan activity lain. Dan yang ketiga adalah stop. Ketika fragmen tidak kelihatan di layar, bisa jadi karena activity di mana fragmen itu ditambahkan dan mengalami state stop, atau bahkan fragmen itu sendiri sudah di-remove dari activity dan dilemparkan ke backstack. Pada kondisi ini, fragmen masih hidup dengan semua informasinya, akan tetapi sudah tidak terlihat di layar dan akan di-destroy atau di-kill ketika aktivitinya di-destroy. Jadi ada 3 fragmen life cycle di sini ya. Oke, yang ketiga saya akan membahas tentang tab layout. Tab layout adalah elemen baru yang mendukung library pada bagian desain. Tab layout menyediakan tata letak horizontal untuk menampilkan tab di layar. Ini layar maksudnya ya. Dengan tab layout dapat menampilkan seolah-olah ada banyak layar dalam satu layar. Jadi sebenarnya satunya cuma layar, hanya satu layar, kita geser-geser kayaknya banyak ya. Kita geser lagi ada layar yang lain. Jadi satu layar penuh berpindah. Itu namanya tab layout. Pada dasarnya, tab layout adalah kelas tampilan dalam layout atau XML untuk membuat tampilan bergeser. Mungkin kalau bingung ya, tab layout itu seperti kalau di WhatsApp, teman-teman pasti juga menggunakan WhatsApp kan ya. Nah, di WhatsApp ini kan ada yang paling kiri ini ya. Ini ada chat, isi chat, kemudian status, ada panggilan. Ini kan kalau digeser-geser kan bisa, kalau kita geser ke kiri berarti pindah ke chat, geser ke kanan, pindah ke tengah lagi ke status, ke kanan lagi panggilan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan tab layout. Itu tab layout itu untuk tampilan tabnya ya. Tetapi kalau fragmen tadi tampilan gitu ya. Tampilan itu seperti contohnya kayak ada tampilan kecil gitu ya.
yang ukurannya kecil. Apakah Anda yakin menghapus gitu? Apakah Anda yakin keluar gitu ya? Itu termasuk fragmen gitu ya. Jadi ketiga hal ini bisa kita kerjakan dalam satu tampilan itu juga bisa. Oke, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dalam tab layout. Sebenarnya ada banyak ya, ada puluhan. Ini yang saya bahas yang paling sering kita temui ya, ada 4 ini. New tab yang pertama. New tab ini adalah metode yang digunakan untuk membuat dan mengembalikan tab layout baru. Ya, baru maksudnya ya. Ada lagi add tab atau tab-tab. Metode ini digunakan untuk menambahkan tab di tab layout. Tab akan ditambahkan di akhir daftar, dan jika itu adalah tab yang pertama ditambahkan, maka ia akan menjadi tab yang dipilih. Jadi ketika nambah, yaitu yang akan dipilih gitu ya. Beda dengan add tab yang tab-tab boolean set selected. Nah, ini agak sedikit beda. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan tab di tab layout dan men-set status untuk tab tersebut. Jadi menjadi tab yang dipilih atau tidak gitu ya, statusnya dipilih atau tidak. Jadi status booleannya begitu. Kemudian ada juga yang add tab in position. Jadi metode ini digunakan untuk menambahkan tab di tab layout dan men-set status pada tab tersebut. Namun tab akan disisipkan pada posisi tertentu. Jadi belum tentu yang paling atas atau yang dipilih gitu. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi metode-metode yang sering kita temui ketika kita menggunakan metode tab layout. Nah, ini nanti contohnya ya, ini contoh penggunaan view packer, fragment, dan tab layout. Nanti latihannya akan seperti ini. Anda bisa mengikutinya di kelas praktikum. Oke, mungkin sekian dulu untuk kelas teorinya, untuk video tentang teori dari view packer 2, fragment, dan tab layout. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup atau di Google Classroom-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.